Sebuah rumah tua di perumahan yang ada di daerah Jakarta Selatan menyimpan berbagai kisah mistisnya tersendiri. Bangunan tua yang berdiri di awal tahun 90-an itu terlihat sungguh dan menyeramkan jika dilihat dari luar. Selain rumah yang berada di bagian pojok jalan utama komplek perumahan itu, terdapat beberapa rumah yang sudah puluhan tahun tidak dihuni dan bahkan terbengkalai. Komplek perumahan yang memang dibangun sejak awal tahun 80-an itu memang berdiri di sebuah lahan yang dulunya adalah rawa dan perkebunan dengan banyak pohon nangka dan pohon kecapi di sana. Selain itu, di komplek perumahan tersebut ada makam keluarga yang tidak dipindahkan dan hanya diratakan untuk taman bermain di sana. Rumah tua yang dihuni oleh 3 bersaudara bernama Imel, Karin, dan Nathan itu memang terlihat menyeramkan dengan aura mistis kental yang terpancar dari rumah tersebut. Beberapa security yang bekerja di komplek perumahan itu mengaku sering melihat penampakan sosok makhluk gaib di garasi depan dan di taman samping rumah itu. Imel, Karin, dan Nathan mulai menempati rumah itu ketika mereka masih anak-anak. Imel di usia 7 tahun, Karin di usia 5 tahun, dan Nathan masih berusia 3 tahun waktu itu. Dan sedari mereka masih anak-anak itulah, mereka sudah akrab dengan para penghuni gaib yang ada di rumah orang tua mereka tersebut. Imel adalah orang pertama di rumah itu yang dapat berinteraksi dengan semua penghuni gaib di rumahnya itu. Sejak Imel berusia 10 tahun, Imel mulai didatangi sosok-sosok yang awalnya membuat Imel ketakutan. Di kamar Imel ada sosok perempuan berkebaya hijau dengan menggunakan mahkota emas di atas kepalanya. Sosok perempuan yang boleh dibilang penguasa gaib di rumah itu perlahan-lahan menampakkan diri di hadapan Imel hingga akhirnya mereka pun dapat berkomunikasi layaknya seorang manusia dengan manusia lainnya. Saat itu Imel yang berusia 16 tahun pun mulai menjadi seorang indigo setelah mengalami perjalanan gaib yang membuat mata batinnya terbuka dengan sempurna. Semua berawal dari sakitnya Imel selama beberapa hari dan membuat orang tua Imel merasa khawatir saat itu. Imel yang mendapat gangguan dari sosok makhluk hitam yang tinggal di halaman belakang rumah itu mengalami demam yang tidak wajar. Tubuh Imel akan mengalami demam tinggi menjelang maghrib dan akan menghilang dengan sendirinya ketika adzan Isya selesai berkumandang. Sudah 4 hari Imel mengalami hal itu, dan puncaknya adalah ketika sosok makhluk gaib yang dilihat Imel sedang berdiri di depan pintu kamarnya, menyeringai dan menatap tajam Imel dengan wujud yang sangat menyeramkan. Sosok makhluk besar dan berbulu hitam itu memiliki barisan gigi tajam dan juga taring yang sangat panjang. Dengan kedua mata merah menyala, makhluk tersebut berhasil membuat tubuh Imel gemetar ketakutan. Keringat dingin yang mengucur membasahi tubuh Imel, seolah membuat sosok makhluk gaib yang menyeramkan itu semakin senang. Dan ketika sosok tersebut mulai mendekat ke arah Imel, muncullah sosok perempuan cantik berkebaya hijau yang terlihat berdiri mengambang di samping tubuh Imel yang masih bergetar itu. Sosok perempuan cantik itu menatap tajam sosok makhluk yang menyeramkan itu. Dan ketika sosok perempuan cantik itu menunjuk ke arah sosok makhluk menyeramkan itu, makhluk bertubuh besar itu langsung terhempas ke arah luar sambil terus menggeram. Menyaksikan kejadian aneh itu, Imel pun akhirnya mulai kehilangan kesadarannya di dalam kamarnya seorang diri. Dan ketika Imel masuk ke dalam alam bawah sadarnya, disitulah Imel bertemu dengan sosok perempuan berkebaya hijau yang bernama Nyai Kanti. Di dalam alam bawah sadarnya, Imel merasakan sebuah mimpi yang terlihat sangat nyata, karena Imel masih ingat betul bahwa dia baru saja didatangi oleh sosok makhluk berbulu hitam yang biasa disebut dengan genderuwo itu. Disitulah Imel dan Nyai Kanti mulai berinteraksi, dan disitu juga rasa takut yang dialami Imel pun perlahan menghilang. Nyai Kanti yang sudah memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa dia tidak bermaksud mengganggu Imel pun mulai menceritakan kisah hidupnya dulu pada zaman penjajahan Belanda.
Menurut cerita dari Nyai Kanti, dia adalah seorang wanita yang ikut membantu para pejuang kemerdekaan di tanah Betawi. Saat itu, Nyai Kanti yang saat itu merupakan seorang penari tradisional yang menghibur para petinggi pemerintahan Belanda itu, selalu memberikan informasi penting kepada pemuda-pemuda yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini tentang langkah-langkah atau rencana yang akan ditempuh oleh pemerintahan Belanda kala itu. Tapi, nasib sial yang tidak tercantum dalam penanggalan pun mendatangi Nyai Kanti yang saat itu sedang bersama para pejuang kemerdekaan bangsa ini. Keberadaan Nyai Kanti pun diketahui oleh teman seprofesinya yang merasa iri dengan kecantikan serta keluasan Nyai Kanti ketika Nyai Kanti mulai menari dan menghibur para petinggi pemerintahan Belanda. Teman Nyai Kanti yang bernama Antani itu melaporkan keberadaan Nyai Kanti yang saat itu sedang bersama orang-orang yang memang sedang diburu oleh pemerintahan Belanda. Setelah mendapatkan panggilan untuk menari di rumah seorang menir Belanda itulah, Nyai Kanti diruda paksa lalu dibunuh dengan cara digantung di kapura sebuah rumah yang ditempati oleh menir Belanda tersebut. Sejak hari itulah, arwah Nyai Kanti berada di sekitaran rumah menir Belanda itu, yang akhirnya kini menjadi rumah yang ditempati oleh keluarga Imel. Nyai Kanti juga menceritakan kepada Imel bagaimana dia menuntaskan dendamnya kepada orang-orang yang telah menyakiti, meruda paksa, dan juga membunuhnya itu. Bahkan kisah Nyai Kanti menghabisi temannya yang bernama Antani itu menjadi pengalaman spiritual yang tidak dapat dilupakan oleh Imel. Imel bukan hanya mendapatkan cerita saja dari Nyai Kanti, tapi Imel juga dibawa ke masa di mana Nyai Kanti mendapatkan penyiksaan kejam dari manusia-manusia biadab yang telah menghabisi nyawanya itu. Saat itu, Imel langsung dibawa ke rumah sakit karena tidak sadarkan diri waktu itu, sempat mengalami koma selama 7 hari. Dan ketika dalam keadaan koma itulah, Imel dibawa Nyai Kanti menyaksikan kejadian-kejadian di masa lampau dari sosok penghuni gaib yang sudah ratusan tahun menempati rumah keluarganya itu. Pandangan Imel yang buram perlahan menjadi terang, dan saat itu dia merasa berada di tempat sunyi dengan kicau burung dan hewan-hewan kecil yang terdengar dari arah pohon kelapa. Suasana tampak asri dan hijau, dan rumah-rumah yang dilihat oleh Imel kebanyakan masih beratapkan jerami dengan dinding yang terbuat dari bilik bambu. Saat itu Imel merasa sedang berada di sebuah tempat yang sering dilihatnya dalam film-film kolosal. Semua tampak indah dan semua tampak tenang, hingga datanglah rombongan pasukan Belanda yang pada hari itu sedang memungut pajak dari warga setempat. Pada zamanku, kebanyakan orang hidup menderita karena penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Lihat itu, Nak. Bagaimana rasanya kehilangan harta yang dirampas secara terang-terangan dan tubuh yang harus menahan rasa sakit dari pukulan orang-orang berseragam itu, ujar Nyai Kanti yang membuat mata Imel berkaca-kaca. Zamanmu kini sudah berbeda, Nak. Semua terasa damai dan tanpa adanya rasa takut yang datang menghantui di setiap harinya, ibu Nyai Kanti. Imel pun menangis menyaksikan warga yang tinggal di daerah tersebut. Tidak hanya harta benda serta hewan ternaknya yang dirampas, tapi istri dari seorang suami dan anak gadis pun tidak luput dari perbuatan bejat orang-orang berseragam yang menenteng senjata laras panjang itu. Betapa berharganya hari-hari yang kalian lalui saat ini, hidup tenang dan damai serta penuh kenyamanan, ujar Nyai Kanti sambil mengusap punggung Imel. Tidak beberapa lama kemudian, tempat Imel berdiri pun berubah dalam waktu singkat. Kini Imel berada di tempat ramai dan melihat pertunjukan tari tradisional yang sedang dimainkan oleh 3 orang penari dan rombongan panjak atau pemain alat musik tradisional tersebut. Imel sangat kagum menyaksikan kecantikan dari Nyai Kanti yang sangat terlihat menawan dan berbeda dengan 2 penari lainnya. Aku bukan orang baik, Nak. Tapi itu semua aku lakukan untuk mendapatkan semua informasi dari para petinggi bangsa asing itu yang akan membawaku ke kantor tempat mereka bekerja.
Aku banyak memberikan informasi kepada para pejuang kemerdekaan bangsa ini tentang jumlah pasukan, persediaan peralatan tempur mereka, hingga jumlah pasukan mereka. Tapi sayangnya, aku dihianati temanku sendiri saat itu, ujar Nyai Kanti dengan tatapan tajam ke arah depan, menatap seorang perempuan yang menggunakan kebaya berwarna kuning muda tersebut. Suasana pun seketika berubah kembali. Dan saat itulah Email merasakan hatinya yang sakit bagai tersayat belati ketika menyaksikan penyiksaan yang dilakukan antek-antek penjajah kepada sosok Nyai Kanti. Antek-antek yang merudah paksa Nyai Kanti adalah orang-orang asli pribumi yang bekerja sebagai mandor atau centeng kepada menir-menir Belanda. Email yang tidak tahan menyaksikan perbuatan biadab itu memilih memejamkan kedua matanya dan memalingkan wajahnya. Tapi semua itu tidak merubah keadaan. Semua kejadian itu terekam jelas di benak Email, hingga Email pun kembali menangis jadi-jadinya. Di situ Email juga melihat seorang gadis muda tersenyum puas ketika mengetahui Nyai Kanti sedang disiksa dengan sadisnya. Perempuan berbaju kuning muda itu seolah puas mendapati temannya yang sudah tidak berdaya dan hampir mati itu. Ingin sekali Email berlari ke arah perempuan itu dan memberinya sedikit pelajaran. Tapi seketika itu juga tempat Email berada kembali berubah, dan kini Email berada di sebuah rumah yang berbeda. Dari arah luar, sebuah rumah yang terlihat berbeda dengan rumah-rumah lainnya yang ditempati itu. Email mendengar suara jerit kesakitan dari seorang lelaki. Lelaki itu pun terus berteriak meminta ampun, dengan sesekali merintih kesakitan. Seketika itu juga Email dan Nyai Kanti pun sudah berada di dalam rumah tersebut dan menyaksikan seorang pria paruh baya yang di bagian kemaluannya dicengkram erat oleh sosok perempuan berkebaya hijau yang di lehernya masih terikat sebuah tali yang cukup panjang. Lelaki paruh baya itu tidak hanya merintih kesakitan, tapi juga merasa ketakutan dengan apa yang sedang dialaminya saat itu. Setelah kematianku, aku bangkit dan membalaskan dendamku kepada orang-orang yang telah menyiksaku hingga ajal menjemputku, ujar Nyai Kanti yang wajahnya tampak memerah karena masih merasakan amarah yang teramat sangat. Lelaki parubaya bertubuh gembal itu pun ambruk ke lantai rumahnya dengan darah yang mengalir dari kedua mata, hidung, dan telinganya. Entah apa yang terjadi kepada lelaki parubaya tersebut, karena Email hanya menyaksikan sosok Nyai Kanti yang sangat menyeramkan itu terus meremas kemaluan dari pria parubaya tersebut. Tempat Email berada pun kembali berganti. Kini dia dan juga Nyai Kanti berada di sebuah rumah besar yang di bagian depannya dijaga oleh beberapa orang berseragam dengan senjata laras panjang di tangan mereka masing-masing. Setelah melewati para penjaga yang hanya dia mematung itu, Email dibawa ke sebuah kamar yang di sana terdapat seorang menir dan juga orang warga pribumi yang mengenakan pakaian seperti pendekar, serta seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian serba hitam itu. Di ruangan itu, Email melihat sosok lelaki tua yang sepertinya adalah seorang dukun itu sedang mengobati menir Belanda yang terus merintih kesakitan dan terus memegangi kemaluannya. Dari tubuh sosok dukun yang memiliki kesaktian tinggi itu, tiba-tiba muncul dua sosok makhluk gaib bertubuh besar, berkepala pelontos, dengan daun telinga lebar, serta gigi-gigi tajam yang terus mengeluarkan air liurnya. Sosok makhluk gaib itu segera melompat ke tubuh menir tersebut dan secara perlahan menari sosok perempuan berkebaya hijau yang tidak lain adalah Nyai Kanti. Sosok Nyai Kanti yang sepertinya bukan tandingan dari dua sosok makhluk gaib itu langsung dibuat tidak berdaya dan melesat pergi, meninggalkan ruangan tempat sosok makhluk gaib tadi berada. Tidak lama kemudian, Email sudah berada di sebuah hutan bambu yang di tengah-tengahnya terdapat sebuah sendang yang dipenuhi air yang tidak begitu jernih. Dari dalam sendang tersebut, secara perlahan muncul sosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan, yang ternyata merasa iba dengan apa yang sedang dialami Nyai Kanti saat itu. Sosok makhluk gaib dengan rambut panjang yang seluruh tubuhnya dipenuhi ulat tersebut sempat tersenyum kepada Email
Sontak email pun dibuat ketakutan karena sepertinya sosok makhluk gaib yang sering disebut Wewe Gombel tersebut mengetahui keberadaan email dan Nyai Kanti. Tapi semua di luar perkiraan email. Sosok Wewe Gombel yang memiliki bau busuk menyengat itu terlihat membantu Nyai Tirta dan mengajaknya masuk ke dalam sendang yang dipenuhi air tersebut. Disinilah aku mendapatkan kesaktianku dari Nyai Weda. Dia meminjamkan mustika miliknya kepadaku agar aku dapat menuntaskan dendamku, ujar Nyai Kanti sambil mengibaskan tangan kanannya. Seketika itu juga, tempat email berada kembali berubah. Kini email bersama Nyai Kanti berada di rumah dukun yang memiliki 2 makhluk gaib peliharaan gaib berilmu tinggi itu. Sosok Nyai Kanti yang terlihat menyeramkan itu mulai melepas tali yang menggantung di lehernya dan dengan cepat menyerang sosok dukun yang sedang tertidur pulas itu. Tapi rupanya, sosok makhluk gaib peliharaan dukun itu telah bersiap menunggu kedatangan Nyai Kanti. Dan seketika itu juga terjadilah pertempuran gaib antara Nyai Kanti dengan 2 sosok makhluk gaib bertubuh kempal dan berdaun telinga lebar itu. Adu kesaktian pun terus terjadi, hingga akhirnya Nyai Kanti mengeluarkan mustika yang dipinjamkan sosok Nyai Weda dan mulai menghisap energi murni dari 2 makhluk gaib tersebut. Kedua makhluk gaib yang awalnya terlihat memiliki kekuatan besar itu perlahan-lahan jatuh tersungkur akibat energi besar dari mustika milik Nyai Weda. Dan saat itulah Nyai Kanti menghabisi 2 sosok makhluk gaib tersebut dan mengambil pusaka mereka serta mengambil alih kesaktian mereka. Dukun sakti yang masih tertidur pulas itu pun mendapatkan serangan dari Nyai Kanti, dan tiba-tiba saja leher dari sosok dukun tersebut sudah terlilit tali yang tadi ada di leher Nyai Kanti. Tidak ingin menunda lagi, Nyai Kanti pun langsung menggantung hidup-hidup sosok dukun sakti yang telah melindungi menir Belanda yang telah ikut meruda paksa Nyai Kanti waktu itu. Pembalasan dendam pun berlanjut. Tuan Menir dan 5 orang lainnya berhasil dihabisi oleh Nyai Kanti. Kemudian mereka semua pun terlihat sama. Orang-orang yang telah meruda paksa Nyai Kanti harus mati dengan kemaluan membesar, serta darah yang keluar dari kedua mata, hidung, dan telinga mereka. Pembalasan terakhir dari Nyai Kanti pun sampai pada sosok Antani. Awalnya Antani terus ditampaki sosok Nyai Kanti yang terlihat sangat menyeramkan, hingga secara perlahan Antani mengalami gangguan jiwa. Puncaknya, Nyai Kanti pun merasuki tubuh Antani, dan Antani pun dibiarkan mendapati kesadaran walau dia tidak dapat mengontrol gerak tubuhnya. Antani yang kesehatannya kembali terus saja menari sepanjang hari tanpa ada musik pengiring di sana. Terlihat kedua orang tua Antani merasa kebingungan dan terus meminta Antani menghentikan apa yang sedang dilakukannya itu. Antani terus saja menari dengan gemulai hingga kedua kaki Antani berdarah-darah karena sudah beberapa hari Antani tidak berhenti menari. Setiap Antani diikat dan dijaga di dalam kamarnya. Tidak lama kemudian, Antani kembali berada di tempat lain dengan terus menari. Akhir dari hidup Antani yang mengenaskan itu pun membuat keluarganya bertanya-tanya tentang apa yang terjadi kepada gadis cantik yang terkenal sebagai penari ternama itu. Setelah menuntaskan dendamnya, Nyai Kanti pun mengajak email kembali, dan saat itu email sangat terkejut ketika mendapati dirinya berada di sebuah ruangan rumah sakit dengan berbagai alat kedokteran yang ada di tubuhnya. Maafkan aku, nak. Aku terlalu lama mengajakmu pergi. Sekarang kembalilah ke tubuhmu, dan setelah itu kau akan memiliki penglihatan yang tajam. Kau akan dapat melihat sosok makhluk gaib yang ada di sekitarmu, dan kau juga dapat terus berkomunikasi denganku setiap waktu, ujar Nyai Kanti yang perlahan menghilang dari pandangan mata email. Email pun langsung tersadar dari masa kritisnya, dan hal itu pun membuat kedua orang tua email serta adik-adiknya dan keluarganya yang lain merasa bahagia. Email yang sudah hampir 1 minggu berada dalam kondisi kritis itu kini perlahan membaik dan kondisi kesehatannya pun kembali pulih. Setelah mengalami perjalanan gaib bersama Nyai Kanti,
email pun mulai dapat mengetahui makhluk-makhluk gaib yang ada di rumahnya, serta di tempat-tempat lainnya. Email yang sangat terkejut ketika pertama kali mengetahui sosok-sosok makhluk gaib yang juga tinggal di rumahnya itu, lalu melakukan komunikasi dengan sosok Nyai Kanti. Nyai Kanti pun menjelaskan jika semua yang tinggal di rumah orang tuanya itu tidak akan menyakiti keluarganya. Hal itu bisa terjadi karena sosok Nyai Kanti adalah sosok penguasa yang pertama kali menempati tempat itu. Setelah kedua orang tua email, Karin dan Nathan meninggal, sosok-sosok makhluk gaib yang ada di rumah mereka pun semakin sering menunjukkan eksistensinya. Rumah yang sebelumnya ramai penghuni itu kini hanya ditempati oleh email, Karin dan juga Nathan. Padahal sewaktu kedua orang tua mereka masih ada, rumah itu memiliki 2 orang asisten rumah tangga serta 1 orang sopir pribadi. Selain itu, rumah mereka dulu juga digunakan untuk kegiatan menyortir barang-barang dagangan yang dijual di toko-toko milik orang tua email, sehingga rumah tersebut selalu ramai dan jarang sekali terjadi hal-hal aneh di luar nalar manusia. Tapi saat itu, rumah itu hanya ditempati oleh 3 bersaudara itu tanpa ada lagi asisten rumah tangga dan orang-orang yang bekerja di perusahaan milik orang tua email. Sudah lebih dari 1 minggu, Karin merasakan hawa yang berbeda di dalam kamarnya. Karin merasa tidak nyaman dengan suasana kamarnya sendiri, karena menurut Karin kamarnya seolah menjadi lembab, terasa panas, dan juga selalu membuat Karin merinding ketika malam tiba. Karin pun memberitahu kakaknya dan meminta email untuk mencari tahu apa yang membuat kamarnya tiba-tiba saja menjadi tidak nyaman itu. Email yang mata batinnya telah terbuka pun mengatakan kepada adiknya jika sosok makhluk gaib yang ada di dalam kamarnya itu hanya ingin menunjukkan eksistensinya dan tidak berniat untuk mengganggu Karin. Tapi tentu saja Karin merasa tidak nyaman dan takut jika ternyata ada makhluk gaib yang juga ikut menghuni kamarnya itu. "Usir aja kak, aku takut lah, gila aja kalau aku harus tinggal sekamar dengan hantu," ujar Karin yang sudah seharian itu di dalam kamar email. "Usir bagaimana, Rin? Sebelum kita tinggal di sini, mereka sudah lebih dulu ada di rumah ini. Udah tenang aja sih, dia nggak akan mengganggu kok. Dia cuma mau kenalan aja," balas email dengan tenang menanggapi keluhan adiknya itu. "Hah? Kalau mereka udah ada di rumah ini sebelum kita, kenapa baru sekarang mereka sering muncul kak? Waktu bapak ibu masih ada, nggak pernah tuh mereka menunjukkan keberadaannya," tanya Karin yang merasa penasaran. "Dulu rumah kita ramai, Rin. Bapak dan ibu juga rajin ibadahnya. Sholat 5 waktu nggak pernah mereka tinggalkan. Bahkan almarhum bapak kan selalu sholat malam di rumah ini. Belum lagi ibu juga sering membaca Al-Quran di rumah ini. Tapi sekarang, jangankan ngaji atau membaca Al-Quran, kita aja sholat bolong-bolong, Rin," jawab email menjelaskan. "Makanya kamu yang rajin ibadah biar gak gampang takut," imbuh email lagi. Mendengar percakapan yang terjadi antara kedua kakak perempuannya itu, Nathan yang baru saja pulang dari kuliahnya pun langsung menghampiri kamar email. Nathan yang sekilas mendengar bahwa email dan Karin sedang membicarakan sosok-sosok makhluk gaib yang ada di rumah mereka pun akhirnya juga ikut menceritakan apa yang sudah dialaminya beberapa bulan terakhir semenjak meninggalnya kedua orang tua mereka. "Di kamar aku juga jadi serem deh kak, masa tiap malam aku dengar orang yang teriak-teriak," ujar Nathan yang langsung ikut bergabung dalam obrolan hangat itu. "Teriak-teriak gimana dek?" tanya email penasaran. "Kadang ada yang teriak, 'Awas!' Kadang ada yang teriak, 'Lari!' Kadang aku dengar beberapa orang lagi ngobrol bisik-bisik gitu kak," jawab Nathan menjelaskan. "Ya emang rumah kita ini banyak juga penghuninya. Mereka ada sebelum kita tinggal di sini. Bahkan mungkin sebelum rumah ini dibangun," balas email menjelaskan. "Ya udah aku mau cari kos-kosan aja lah. Lama-lama aku gak nyaman kak," ujar Nathan yang membuat email terkejut. "Gila kamu, nanti kalau om sama tante tahu gimana? Terus kalau bude sama pade tanya, aku mau jawab apa? Kan pasti mereka akan berpikir kita lagi ada masalah kalau sampai kamu tinggal di kos-kosan," sergah email dengan wajah marahnya. Iya udah, kakak suruh pergi aja kak, biar nyaman kayak dulu lagi tuh," sambung Nathan
yang membuat Karin mengedipkan mata kanannya ke arah adik bungsunya itu. Nah, aku setuju itu. Lagian kakak kan anak indigo. Pastikan kakak bisalah minta mereka pada pergi dari rumah ini, Kak, sahut Karin sambil tersenyum kepada kakak tertuanya itu. Makanya kalian tingkatin ibadah kalian. Sholat jangan ditinggalin, ngaji, baca Al-Quran, dan kirim doa buat bapak ibu. Itu lebih utama. Dan mereka tidak akan mengganggu kita lagi kalau iman kita kuat, tegas Email menjelaskan kepada dua adiknya itu. Setelah semua terdiam dan menghentikan obrolannya itu, Email, Karin, dan Nathan pun mendengar benda yang bergeser dengan sendirinya dari arah kamar Email. Karin yang terkejut pun segera merapatkan tubuhnya ke samping tubuh Email yang terlihat mengedarkan pandangannya ke sekeliling kamarnya. Suara itu dari kamar aku, Kak, ujar Karin yang mulai merasa ketakutan. Ya udah, ayo kita lihat. Sosok yang ada di kamar kamu lagi ngapain? Balas Email yang langsung berdiri dan berjalan keluar kamarnya. Setelah mereka bertiga sampai di depan kamar Karin, Email pun meminta Karin untuk membuka pintu kamarnya. Karin yang sudah mulai ketakutan pun hanya menggelengkan kepala sambil bersembunyi di belakang tubuh besar Nathan. Kamu aja yang buka, bisik Karin kepada Email. Sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Email yang merasa tergelitik dengan sikap adiknya itu lalu membuka kamar milik Karin tersebut. Dan Email pun sempat terkejut ketika melihat sosok perempuan muda bergaun putih sedang duduk di kursi rias yang ada di depan meja rias milik Karin. Sosok perempuan bergaun putih itu terlihat menyeringai ke arah Email, Karin, dan juga Nathan. Wajah pucat dari sosok perempuan itu sempat membuat Email bergidik ngeri. Apalagi bekas guratan di leher sosok makhluk tersebut terlihat menganga dan mulai meneteskan darah. Astaghfirullahaladzim, ucap Email yang langsung memalingkan wajah. Nathan dan Karin pun segera bergerak mundur dan menjauh dari pintu kamar. Dan beberapa detik kemudian, Karin dan Nathan pun segera berlari ke arah kamar Email dan langsung membaringkan tubuh mereka di atas tempat tidur kakak pertama mereka itu. Lah, dia kabur. Emang kamu pada ngeliat apa, Rin? Tanya Email yang segera menyusul kedua adiknya itu. Enggak lihat apa-apa sih, Kak, tapi serem aja, sumpah. Pas kakak istighfar dan kakak buang muka tadi, aku tahu pasti ada sosok makhluk gaib yang kakak lihat di kamar aku kan? Balas Karin yang kepalanya sudah ditutupi selimut tebal milik Email tersebut. Emang kakak ngeliat apaan sih, Kak? Tanya Nathan penasaran. Ya, nanti kalau kakak ceritain, kalian tambah gak betah di rumah ini, sahut Email yang berlalu pergi ke arah dapur rumahnya. Dan entah apa yang terjadi di rumah itu. Ketika Email sampai di dapur, Email kembali melihat sosok makhluk gaib yang tiba-tiba saja keluar dari kamar kosong yang dulu ditempati asisten rumah tangga yang bekerja di situ. Sosok kakek tua itu tampak ingin mengambil sesuatu yang ada di dekat Email. Tapi langkah sosok kakek tua itu terhenti ketika tiba-tiba melihat Email berdiri dan menatap ke arahnya. Apakah Raden Ayu dapat melihat saya? Tanya kakek tua tersebut yang masih berdiri di depan kamar kosong itu. Iya, Kek. Kakek siapa ya? Dan kakek mau apa di sini? Tanya Email yang merasa biasa dengan penampakan kakek tua itu. Nama saya Karyadi dan Ayu. Maaf, saya bersama cucu saya tinggal di kamar belakang ini, jawab sang kakek sambil menundukkan kepalanya. Cucu? Mana cucu kakek? Tanya Email penasaran. Itu di samping dan Ayu, jawab sosok kakek itu sambil mengarahkan jempol dan tangan kanannya sebagai tanda untuk menunjukkan sosok yang dimaksudnya. Astaghfirullahaladzim, kamu ngapain di atas lemari dapur saya? Ujar Email yang sempat terkejut dengan penampakan sosok anak yang berusia sekitar 5 tahunan tersebut. Wajah pucat sosok anak kecil itu pun tiba-tiba saja berubah menyeramkan. Tumbuh 2 taring di sudut bibirnya. Dan yang membuat Email merasa ngeri adalah lidah dari sosok makhluk gaib berwujud anak kecil itu
tiba-tiba saja menjulur panjang dan hampir mengenai wajah Email. "Badot, jangan!" sergah sosok kakek tua yang melihat sosok anak kecil tersebut ingin menyerang Email. Sontak, sosok anak kecil itu pun langsung melompat ke arah kakek tua itu dan mendekap erat kakek yang tadi meneriakinya itu. "Maafkan cucu saya, Den Ayu," ucap kakek tua itu sambil mengusap kepala sosok anak kecil tadi. Email yang merasa heran dengan kemunculan dua sosok makhluk gaib itu hanya menganggukkan kepalanya dan segera pergi dari dapur rumahnya itu. Seperti kedua adiknya, Email pun kini mulai merasa tidak nyaman dengan kemunculan sosok-sosok makhluk gaib di rumahnya. Email yang telah diberitahu oleh Nyai Kanti jika sosok-sosok yang ada di rumahnya itu tidak akan mengganggu, tetap merasa risih dengan sosok-sosok makhluk gaib tersebut. Dan akhirnya malam itu juga Email berinisiatif untuk bertemu dengan sosok-sosok makhluk gaib yang ada di rumah itu untuk meminta mereka agar tidak mengganggu kedua adiknya serta orang-orang yang ada di rumah itu. "Malam ini kalian tidur di kamar kakak dulu ya, biar kakak tidur di kamar Karin. Kakak mau coba berkomunikasi dengan sosok-sosok makhluk gaib yang ada di rumah ini," ujar Email kepada kedua adiknya. "Alhamdulillah, suruh pada pindah aja sekalian, Kak," sahut Nathan sambil tersenyum sumringah dan penuh harap. "Yang penting mereka nggak mengganggu kita lah. Nggak mengganggu itu kan tidak harus mereka pergi dari rumah ini. Yang penting mereka nggak menunjukkan keberadaannya secara langsung maupun tidak langsung," jawab Email dengan bijak. Setelah malam tiba, Nathan yang awalnya ingin pergi dan menginap di rumah temannya, akhirnya memutuskan untuk mengajak temannya yang menginap di rumahnya karena ada beberapa tugas mata kuliah yang harus dikerjakannya. Sedangkan Karin dari sore tadi mulai membawa barang-barang yang diperlukannya ke kamar Email. Email sendiri pun berpesan kepada kedua adiknya. Sebelum masuk dan tidur di kamar Karin, Email mengatakan jika subuh Email belum bangun, maka mereka harus membangunkan Email. "Kamar gak aku kunci ya, tapi jangan coba-coba masuk ke dalam kamar malam ini. Nanti aja kalau azan subuh berkumandang. Kalau kakak belum bangun, tolong bangunin kakak ya," ujar Email kepada Karin dan Nathan. Tidak lama, Email merebahkan diri di tempat tidur milik Karin itu. Tiba-tiba saja Email mencium bau wangi dupa dan kembang melati. Setelah itu, Email merasa wajahnya dibelai lembut oleh sesuatu yang belum dilihatnya. Email yang sudah merasakan kehadiran sosok makhluk tak kasat mata di kamar Karin pun mulai menajamkan mata batinnya. Dan setelah Email memejamkan kedua matanya, Email terkejut ketika saat itu Email sudah tidak berada lagi di dalam kamar Karin. "Astaghfirullahaladzim, aku di mana ini?" gumam Email dalam hatinya. Tak lama kemudian, Email yang merasa seperti berada di tengah hutan dengan hanya pepohonan besar di sekitarnya, melihat beberapa orang laki-laki berjalan ke arahnya sambil menyeret paksa seorang perempuan muda. Wajah perempuan muda itu pun tampak tidak asing lagi di benak Email. Dan ketika para pemuda bejat itu selesai melakukan perbuatan kejinya, tiba-tiba saja muncul sosok perempuan bergaun putih yang tadi sore dilihatnya duduk di bangku depan meja rias di kamar Karin. "Begitulah kematianku yang tragis, Kak. Aku digagai oleh pemuda bejat yang sedang mabuk itu. Lalu mereka membunuhku dengan cara menjerat leherku dengan kawat panjang hingga leherku hampir putus," ujar sosok perempuan bergaun putih lusuh itu. "Lalu kenapa kau sekarang bisa berada di kamar adik perempuanku?" tanya Email penasaran. "Karena disitulah aku terbunuh hingga mayatku membusuk dan menjadi tulang belulang sebelum ditemukan oleh orang yang mencari buah kecapi di tempat ini," jawab sosok itu dingin. "Jadi tempat ini jauh sebelum rumah kami berdiri?" tanya Email yang semakin penasaran. "Betul, saat itu sekitar tahun 60-an. Aku yang hendak pergi ke pasar di pagi buta itu harus mati di tempat ini tanpa diketahui oleh keluargaku. Namaku adalah Ratih dan orang tuaku bernama Pandi. Tolong doakan aku, Kak. Aku
Aku juga ingin kembali dalam keadaan tenang, jawab sosok perempuan bergaun putih lusuh yang bernama Ratih itu. Baiklah, insya Allah aku akan mengirimkan doa untukmu. Tapi aku minta, kau jangan terlalu menunjukkan keberadaanmu kepada adikku ya, karena dia masih awam dengan hal-hal gaib. Selain itu, kedua adikku adalah seorang penakut, balas email kepada sosok Ratih. Bukankah aku pernah mengatakan hal itu, Ratih? Kau jangan mengganggu siapapun di rumah ini, ujar sosok Nyai Kanti yang tiba-tiba saja berdiri di belakang email. Maafkan aku, Nyai. Aku kesepian dan ingin sekali mendapatkan doa-doa dari orang yang dulu sering membacakan ayat-ayat suci di rumah ini, jawab sosok Ratih sambil menundukkan wajahnya. Orang itu telah kembali kepada sang penciptanya, Ratih, balas Nyai Kanti dengan tatapan tajam ke arah depan. Apakah yang kalian maksud adalah kedua orang tuaku? Tanya email penasaran. Betul, nak. Semasa hidupnya, ibumu selalu mengirimkan Ummul Quran kepada para almarhum dan almarhumah keluarganya. Tidak lupa juga ibumu selalu menyebut kami sebagai ahlul gaib yang ada di tempat ini dan mengirimkan doa-doa kepada kami, balas Nyai Kanti sambil tersenyum. Kau tahu apa yang harus kau lakukan, nak? Imbuh Nyai Kanti yang sambil memegang tangan email dan mengajak email kembali ke tubuhnya. Tepat sebelum azan subuh berkumandang, email pun terbangun dari tidurnya. Dia pun bergegas membangunkan Karin dan Nathan dan meminta mereka untuk sholat berjamaah di rumahnya, lalu mengirimkan doa untuk kedua orang tuanya dan juga semua arwah yang telah mendahuluinya. Sholat subuh berjamaah pun dipimpin oleh Ali, teman dari Nathan, yang semalam menginap di rumahnya. Setelah melakukan sholat berjamaah, Ali dan Ilyas memimpin pengajian singkat untuk mendoakan para arwah dan sosok-sosok makhluk gaib yang ada di dalam rumah itu. Ali Ilyas yang merupakan anak perantauan yang menyewa kos-kosan sebagai tempat tinggalnya di Jakarta pun akhirnya mau tinggal di rumah besar milik keluarga Email setelah Email, Karin dan juga Nathan meminta keduanya untuk tinggal di rumah itu. Biar rumah ini rame, Dek. Mungkin jika kami ada rezeki, kami akan merenovasi rumah ini supaya bisa menjadi tempat kos murah untuk para mahasiswa yang dari daerah luar Jakarta seperti kalian, ujar Email dengan yakin. Iya, sementara kalian tinggal di kamar belakang. Di kamar itu ada 2 ranjang kecil yang dulu ditempati Mbak Imah dan Mbak Rusti, asisten rumah tangga di sini, imbuh Karin, yang sepertinya setuju dengan pemikiran kakaknya tersebut. Tapi nggak boleh bawa cewek yang bukan muhrim ke kamar ya, sahut Nathan yang membuat semua tertawa. Sejak saat itu sosok Ratih pun semakin jarang menunjukkan keberadaannya. Tapi sosok-sosok lain terkadang masih sering menggeser benda-benda di dapur dan bahkan memindahkan benda yang sedang diperlukan. Sosok makhluk gaib berwujud anak laki-laki yang mendiami kamar belakang yang ditempati Ali dan Ilyas itu masih sering mengambil dan memindahkan barang-barang milik Ali dan juga Ilyas. Hal itu memang sengaja dilakukan oleh sosok yang memang sudah lama berada di rumah itu. Ali dan Ilyas yang sudah terbiasa dengan hal-hal gaib pun selalu tertawa jika mengalami kejadian aneh di kamar mereka. Ali dan Ilyas pun selalu bercerita kepada Nathan tentang sosok-sosok yang ada di rumahnya sambil tertawa. Mereka berdua selalu memberitahu Nathan jika dia ikut, maka sosok makhluk gaib yang ada di sana akan semakin senang dan semakin niat juga untuk mengganggunya. Menurut Ali dan Ilyas, sosok yang sebenarnya mengerikan adalah sosok berbulu hitam yang tinggal di pohon jambu air yang ada di halaman belakang rumah itu. Sosok makhluk yang berwujud genderuwo itu sering menjelma menjadi salah satu penghuni rumah itu. Ali dan Ilyas pun sudah 2 kali melihat penampakan sosok yang memiliki taring panjang dan bermata merah itu sedang menatapnya tajam dari pohon jambu air yang memang menjadi tempat tinggalnya. Dalam kisah yang berlatar di sebuah rumah tua yang ada di komplek perumahan di daerah Jakarta ini, masih ada kisah-kisah mistis lain yang dialami Karin, Nathan, Ali, dan juga Ilyas di rumah itu. Semua kisah akan diceritakan dalam tulisan kami selanjutnya. Begitu kata Bang Untung. Terima kasih Bang Untung sudah mengizinkan Fakta Sejarah untuk membacakan kisah ini.
Saya pamit dulu. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.